Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke baik teman pemilih, saat ini kembali lagi bersama saya Maria Hasina dalam Kupas Tuntas dalam Bincang Demokrasi atau Katumbiri. Seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu secara langsung menuntut adanya pemilih yang berkualitas, yaitu pemilih yang cerdas dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya dan siapa yang akan menjadi wakilnya di parlemen. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu, karena KPU memiliki kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan pemilih, dengan harapan mampu melahirkan para pemilih cerdas. Pemilih yang cerdas yaitu pemilih yang bersih dan yang merdeka, artinya tidak mudah dimobilisasi dan juga tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan siapapun, apalagi termakan oleh fake dan hoax. Nah, bagaimana pemahaman mengenai pemilu dan implementasi pelaksanaan demokrasi di kalangan masyarakat, dan seperti apa sebaiknya hal itu dipahami dan dilaksanakan? Untuk mengetahui hal itu semua, saat ini KPU Kota Bogor akan melaksanakan dialog interaktif melalui kegiatan Katumbiri atau Kupas Tuntas dalam Bincang Demokrasi berbasis pemilih, dengan salah satu sasarannya yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan demokrasi, terutama di masa untuk kedepannya nanti, karena jumlah dari pemilih pemula ini akan terus bertambah. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa dari pemilih pemula adalah potensi daya kritis mereka yang tentunya akan dapat menentukan kualitas dari calon terpilih. Dan saat ini, sebagai perwakilan dari pemilih pemula, KPU Kota Bogor sudah mengundang Ketua FKOB atau Forum Komunikasi OSIS Bogor ya. Dan saat ini, sebagai perwakilan dari pemilih pemula, KPU Kota Bogor sudah mengundang Ketua FKOB yaitu Muhammad Bimo Ramdan. Selamat pagi Bapak Kang Bimo, saya panggilnya Akang aja ya. Halo. Ya, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya, Kang Bimo? Alhamdulillah sehat. Kang, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, keluarga KPU Kota Bogor sehat, amin. Alhamdulillah. Oke baik. Dan saat ini juga sudah bersama dengan kita semua, yaitu Koordinator Divisi Sosparmas atau Sosialisasi Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bogor, yaitu Bapak Dian Ashabul Yamin. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Bu Lini. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Salam sehat untuk kita semua. Amin, salam sehat Bapak. Oke Bapak, kita langsung saja berdialog mengenai demokrasi dan kepemiluan tentunya ya. Saya bertanya dulu ke Kang Bimo ya. Oke, baik. Gimana nih Kang Bimo? Apa pandangan Kang Bimo mengenai demokrasi, Pak? Oke, baik. Ini ya mengenai pandangan tentang demokrasi ya. Menurut pandangan saya, demokrasi ini kan, setahu saya kan ini ya merupakan sistem gitu yang digunakan oleh negara Indonesia. Dan yang saya pikirkan, demokrasi ini identik dengan sebuah statement dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti itu ya. Nah, jadi di mana di sini rakyat ini memiliki kebebasan dalam berpendapat gitu ya. Dan mungkin contoh demokrasi kan kita dapat jumpai di pemilu ya, di mana pemilu ini rakyat itu dapat memilih wakil rakyat calonnya gitu ya, yang dimana menurut mereka dapat memajukan kondisi daerahnya seperti itu. Oke. Jadi langsung masyarakat bisa langsung terlibat ya dalam penentuan pemimpin mereka gitu ya. Oke, kalau menurut Kang Bimo sendiri, kira-kira masih penting nggak nih penerapan demokrasi di Indonesia untuk saat ini? Masih sangat penting ya, dimana demokrasi kan yang pertama ini ya sudah kita kita terapkan gitu ya, kita terapkan sejak dulu, dan demokrasi ini tentunya dapat menghasilkan suatu
pandangan yang adil gitu ya. Karena di sini seluruh rakyat, seluruh warga itu memiliki kebebasan dalam berpendapat, memiliki hak yang sama gitu ya dalam bersuara dan memilih gitu. Jadi memang ini penting dan tetap harus dilaksanakan seperti itu. Harus terus dilaksanakan ya, oke. Untuk pelaksanaan demokrasi sendiri di lingkungan FKUB ataukah di lingkungan teman-teman Sokala seperti apa yang Kang Bimo lihat selama ini? Iya, kalau di lingkungan FKUB ya pelaksanaan demokrasi tentunya di awal kepengurusan itu kita melakukan juga itu pemilu atau mungkin semacam pemilihan untuk ketua FKUB ya, di mana nanti ada beberapa orang ya yang mengajukan diri sebagai ketua, terus juga nanti mereka akan mungkin berkampanye seperti itu, dan nanti akhirnya juga akan diadakan pemilihan atau voting gitu ya untuk ketua FKUB-nya. Dan hal lainnya yang berhubungan dengan demokrasi tentunya kita juga rutin mengadakan rapat umum ya, minimal 1 bulan itu 2 kali lah ya. Itu di situ juga kita selalu mengadakan interaksi, diskusi, juga musyawarah gitu ya. Jadi semua pengurus maupun anggota itu dapat memberikan pendapatnya, memberikan suaranya gitu ya, saran dan juga kritik, baik itu untuk program kerja dan sebagainya gitu. Dan itu juga merupakan bentuk dari demokrasi yang kita lakukan. Menurut pandangan Pak Dian sendiri bagaimana nih Pak untuk pelaksanaan atau implementasi demokrasi di kalangan teman-teman FKUB ini seperti yang pernyataan dari Kang Bimo tadi? Saya kira cukup menarik dan kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak UB ya, dan para teman-teman siswa baik di SMP ataupun setingkat SMA yang ada di Kota Bogor, karena bagaimanapun juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bimo ini adalah salah satu bagian atau salah satu implementasi demokrasi di level terkecil di kalangan siswa, yaitu pemilihan baik pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan ketua di forum OSIS di Kota Bogor ini. Dan tentu ini menjadi sebuah pembelajaran yang cukup baik di kalangan teman-teman muda ketika mereka sejak dini sudah dikenalkan bagaimana berdemokrasi yang baik dan sehat. Tadi diceritakan juga oleh Bimo bahwa pada saat pemilihan ketua OSIS ataupun ketua FKUB, hampir semua proses-proses yang dilaksanakan di pemilu di tingkat nasional ataupun pemilu-pemilu yang reguler 5 tahunan sekali dilaksanakan itu juga dilaksanakan juga oleh teman-teman FKUB, dari mulai mendata siapa saja yang akan memilih, siapa saja calonnya, bagaimana mereka mengenalkan diri pada para calon pemilihnya, dan juga proses pemilihan itu sendiri. Ini adalah bagian penting, bagian dari proses demokrasi, proses pemilihan yang memang itu terjadi gitu. Artinya bahwa teman-teman siswa, teman-teman OSIS yang selama ini sudah dijalankan ini menjadi bekal yang baik ketika mereka nanti akan terjun di dunia masyarakat dan juga terjun di dunia pemilihan umum yang ada di negara kita ini. Gitu Bu Lili. Oke, baik. Jadi memang sudah luar biasa sekali ya yang dilaksanakan oleh FKUB. Oke, baik, terkait berbicara mengenai partisipasi ya, Pak Dian ya, ke Pak Dian dulu. Ini kan kalau tidak ada pemilu kan tentu bentuk partisipasinya mungkin akan berbeda dengan ketika misalkan waktu ada pemilu gitu. Waktu ada pemilu kan salah satu partisipasinya kita ikut melihat nih nama kita itu tercantum apa enggak di DPT kan gitu ya. Kemudian juga datang ke TPS gitu. Nah, kalau pasca pemilu itu seperti apa nih Pak? Kalau untuk khususnya untuk kalangan pemilih pemula gitu ya, partisipasi aktif yang harus dilakukan. Ya, saya kira banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemilih pemula, dan kita juga tidak boleh melupakan bahwa teman-teman pemilih pemula saat ini termasuk generasi milenial ya, dan mereka sangat responsif sekali terhadap penggunaan teknologi gitu. Dan kita bisa saksikan hari ini bahwa dalam gerakan media sosial yang terjadi, baik itu yang diikuti oleh banyak
kalangan ataupun termasuk anak-anak muda, termasuk para pemilih pemula ini juga sudah menjadi bagian dari partisipasi mereka dalam kehidupan bernegara ini. Partisipasi masyarakat tidak hanya dinilai dari pada saat pemilu mereka datang, tapi juga bagaimana mereka juga turut serta mengamati, melihat, mengawasi para pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih dan juga para wakil-wakil yang sudah dipilih gitu. Kita lihat beberapa waktu yang lalu gitu banyak anak-anak siswa yang juga turun ke jalan menyuarakan suara, menyuarakan dan turut serta dalam aksi pada saat beberapa aksi di beberapa periode yang lalu ya. Saya kira itu juga bagian dari proses partisipasi masyarakat aktif khususnya para pemilih pemula itu di kehidupan berdemokrasi di negara kita. Artinya ketika berbicara partisipasi itu tidak melulu terkait dengan bagaimana seseorang datang ke TPS saja, tapi juga bagaimana para pemilih ini juga bisa mengawal, bisa mengawasi, bisa mengingatkan, bisa mengkritisi segala macam kebijakan yang dikeluarkan oleh para wakil rakyat dan juga para pemimpin-pemimpin yang sudah dipilihnya, seperti itu. Oke, baik. Oke, ke Kang Bimo ya ini ya. Oke, seperti yang dinyatakan oleh Pak Dian tadi, di era milenial ini tentunya menjadikan internet dijadikan sebagai sumber berita utama gitu ya, terutama bagi teman-teman maksudnya teman-teman milenial gitu ya. Terutama mereka akan mencari informasi di media sosial. Nah, tentu setiap hari akan banyak limpahan informasi yang masuk ke media sosial itu atau ke media sosial itu. Nah, dari manapun dan dari siapapun informasi itu akan datang gitu. Nah, dari hal tersebut pada akhirnya kita memang sering agak kesulitan untuk membedakan mana informasi yang sesuai dengan fakta dan mana informasi yang hoax gitu ya. Atau mana informasi yang menggunakan framing dan lain sebagainya. Nah, bagi Kang Bimo sendiri, apa yang dilakukan oleh teman-teman FKUB ataupun teman-teman di luar FKUB yang sehingga tidak upaya apa yang dilakukan sehingga tidak terjebak oleh informasi-informasi yang hoax atau fake seperti itu. Silakan Kang Bimo. Oke, baik. Tadi ini ya mengenai upaya agar kita tuh tidak terjebak atau kita tuh tidak salah menangkap informasi atau mendapatkan informasi yang hoax. Tentunya di sini yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu ya sumber informasinya dari mana gitu. Jadi seperti sumbernya itu apakah memang resmi dari pemerintah atau mungkin dari badan atau mungkin lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan bidangnya gitu ya, atau sumbernya ini adalah sumber yang mungkin belum cukup untuk dipercayai seperti itu. Jadi pertama adalah kita harus memastikan dulu sumbernya apakah resmi atau tidak. Dan yang kedua kita dapat melakukan recheck atau konfirmasi ulang gitu. Jika misalkan kita memiliki kenalan terhadap pihak kepolisian, terhadap pihak pemerintah ataupun mungkin juga bahkan ketika kita memiliki kenalan terhadap pihak yang berhubungan dengan berita itu kita dapat melakukan recheck atau pengecekan kembali ya mengenai kebenaran daripada berita itu kepada pihak yang bersangkutan. Atau cara yang ketiga itu kita itu sudah seharusnya ya untuk menjauhi sumber-sumber atau media-media atau grup-grup atau chat-chat lainnya lah ya yang memang diragukan atau berpotensi untuk menyebarkan berita hoax. Seperti itu mungkin. Oh gitu. Oke. Untuk bagi Pak Dian sendiri seperti apa Pak? Iya, jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Kang Bimo tadi ya, bahwa di era digital hari ini itu kan sangat mudah sekali kita menerima informasi, berita gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita harus merecek kembali kebenaran dari berita itu. Karena kadang-kala memang jari kita itu terasa gatal gitu ketika kita menerima informasi gitu, banyak yang tiba-tiba langsung share begitu
saja tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dari berita itu. Bahkan kadang-kala kita jarang membacanya secara utuh gitu, begitu ada broadcast kita langsung share ulang gitu. Nah, paling tidak setiap kita menerima informasi atau berita, baca dulu secara utuh, terus kemudian dicek kebenarnya apakah itu benar atau tidak gitu. Karena memang ketika misalnya kita sangat mudah untuk meng-share apalagi hal-hal yang kurang tepat, itu menjadi tidak bijaksana. Jadi menurut saya memang mengecek kembali sumber informasi dan merecek informasi tersebut itu menjadi bagian yang penting dilakukan di era saat ini. Bagaimanapun juga hari ini berdasarkan beberapa penelitian bahwa seseorang menggunakan media sosial hari ini bisa lebih dari 3 jam sehari untuk setiap orang yang memegang media sosial. Artinya informasi yang bisa diperoleh atau informasi yang bisa disebarkan itu sangat mudah sekali. Karena hari ini kita pun sendiri bisa menjadi seorang penulis, kita bisa menjadi seorang penulis berita, menjadi editornya, menjadi redaktornya, dan kita yang menyebarkan sendiri di era media sosial kan seperti itu. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam diri kita agar jauh lebih ditingkatkan, sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam mengelola informasi dan berita tersebut, sehingga tidak termakan hoax dan informasi-informasi yang menyesatkan seperti itu. Oke. Untuk ke Kang Bimo, bagaimana nih Kang menginformasikan strategi-strategi tadi supaya kita tidak terjebak oleh hoax atau fake kepada teman-teman di luar FKUB? Apakah ada strategi khusus gitu? Ya, baik. Mengenai tadi strategi ya, cara kita dalam menyebarkan tadi langkah-langkah agar tidak termakan hoax seperti itu ya. Ya, memang cara yang paling mudah dan efektif adalah melalui media sosial seperti itu. Jadi kita mungkin dapat buat suatu poster atau suatu bahan bacaan seperti itu, kita hias dengan semenarik mungkin dan kita sebar, kita unggah ke media sosial gitu ya. Baik itu media sosial FKUB maupun media sosial pribadi gitu. Juga tak lupa kita juga sebar ke grup-grup yang memang kita punya gitu ya, mungkin grup keluarga, grup teman, dan grup sekolah dan sebagainya gitu. Jadi harapannya untuk informasi cara-cara melawan hoax ini dapat tersebar dengan merata dan meluas ke seluruh kalangan. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Peran FKUB ini cukup luar biasa juga ternyata ya. Oke, baik. Iya, Pak Dian, silahkan, mau ada yang ingin disampaikan? Iya, saya kira sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman FKUB yang sudah banyak juga berupaya melakukan aktivitas yang menginformasikan, sosialisasikan agar kita semua tidak terjebak pada informasi hoax. Dan juga kalau kita berharap juga proses demokratisasi yang terjadi di FKUB ataupun teman-teman pelajar yang ada di Kota Bogor khususnya ini bisa jauh lebih baik dan jauh lebih ditingkatkan, karena bagaimanapun juga teman-teman muda dan teman-teman para pemilih pemula saat ini merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depan ya. Sehingga kalau misalnya hari ini para pemilih pemula ini memiliki kualitas yang baik, kita masih cukup berharap besar bahwa di kehidupan beberapa tahun mendatang kita akan memiliki calon-calon pemimpin dan calon-calon wakil rakyat yang juga memiliki kualitas yang baik, sehingga bisa membawa Indonesia jauh ke era yang lebih baik lagi, seperti itu, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Sudah aja begini. Oke, baik, terima kasih ya Pak Dian. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir Pak ya untuk Kang Bimo terlebih dulu. Kang Bimo pernah nggak di luar sana atau bertemu dengan orang-orang atau kelompok orang yang meragukan kekuatan demokrasi sebagai sistem negara, yang mereka menganggap bahwa demokrasi itu
tidak bagus diterapkan di Indonesia gitu. Udah deh kalau gitu ganti aja deh gitu. Nah, pernah nggak ketemu dengan orang atau kelompok orang yang seperti itu? Ya, tentunya. Ya, silakan Jadi Kang Bimo. Ketika kita bertemu dengan seseorang atau sekelompok yang mungkin masih belum memahami ya, atau mungkin masih belum setuju dengan sistem demokrasi ini, tentunya kita akan melakukan pendekatan gitu ya. Kita akan melakukan mungkin semacam ini ya, sedikit pemberitahuan gitu, edukasi pada mereka gitu ya, bahwa sebenarnya sistem demokrasi ini loh yang sudah kita gunakan sejak dulu gitu, ini sebenarnya baik gitu, karena di demokrasi ini memberikan kita ruang ya, memberikan kita ruang yang sangat besar untuk menyuarakan pendapat-pendapat kita, untuk mengkritisasi segala macam peristiwa, dan juga untuk memilih suatu mungkin kepala dan wakil kepala daerah ya. Jadi di demokrasi ini kita coba jelaskan gitu ya, mengenai sejarahnya, juga pengertian, dan juga mungkin yang terpenting adalah tujuannya gitu. Tujuannya mengapa kita harus menggunakan demokrasi, dan kita juga dapat memberikan perbandingan gitu antara bagaimana negara yang mungkin menggunakan sistemnya kapitalisme, atau menggunakan ideologi kapitalisme, atau mungkin ideologi lainnya gitu, yang memang secara dalam bidang sosialnya itu lebih buruk daripada kita yang menggunakan ideologi demokrasi gitu, atau sistem demokrasi. Jadi seperti tadi yang telah saya ucapkan sebelumnya, kita coba untuk jelaskan gitu ya, secara damai, secara kekeluargaan, tentang bagaimana atau apa sih itu demokrasi, dan pentingnya tuh, dan seberapa penting demokrasi gitu, tujuannya tuh seperti apa begitu. Jadi dan juga kita berikan juga contoh-contohnya gitu, contoh-contoh bahwa demokrasi ini memang menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan dampak yang lebih baik gitu ya untuk kemajuan bangsa ini gitu. Sehingga harapannya mereka akan menerima demokrasi dan akan menyetujui demokrasi sebagai sistem di negara ini. Oke, jadi melakukan perbandingan ya, membandingkan gitu ya, kalau menggunakan ini konsekuensinya seperti ini, kalau menggunakan ini konsekuensinya seperti apa gitu ya. Oke, baik Pak Dian, silahkan. Saya kira para pendiri bangsa kita itu juga cukup banyak memberikan pertimbangan ataupun mencari pemahaman terkait dengan dasar yang dipakai ya, bahwa pada akhirnya demokrasi seperti inilah yang pas dan tepat diterapkan di negara kita gitu. Dan saya kira bagi siapapun yang ingin turut serta mengambil bagian dalam konteks bernegara di kita, itu ya tentu harus melalui prosedural yang umum dilakukan, dan itu ya salah satunya adalah pemilihan umum itu sendiri gitu. Jadi apabila ketemu dengan orang-orang yang memang masih menolak semacam itu, ya memang perlu diberikan pemahaman yang baik, sehingga pola dan cara berpikirnya tidak demikian, karena bagaimanapun juga negara kita dibangun oleh beragam suku, beragam bangsa, beragam ras, gitu, beragam bahasa, yang pada akhirnya kita menemukan sebuah konsep bernegara, yaitu Indonesia seperti yang hari ini ada. Itu benar. Ya, mungkin sedikit closing statement dari saya. Memang kita sebagai pemuda ya, sebagai pemilih pemula gitu ya, kita memang harus sangat memahami dan mendukung demokrasi gitu, dan juga kepemiluan. Karena memang sistem ini adalah sistem yang terbaik untuk negara ini ya, sistem yang sudah digunakan sejak zaman kita merdeka gitu ya. Dan tentunya sistem inilah yang akan kita gunakan ke depannya gitu ya. Kita sebagai mungkin calon atau mungkin pemilih pemula gitu ya, kita akan menggunakan sistem ini di kedepannya, mungkin dalam pemilu, mungkin juga kita nanti akan menjadi calon-calon pemimpin bangsanya gitu kan ya. Dan sistem ini juga
tidak lepas, tidak hanya sekedar berbicara tentang pemilihan saja, tapi juga memang dapat diimplementasikan di kehidupan kita. Mungkin tadi dalam hal menyuarakan pendapat atau memberikan opini gitu. Ini juga merupakan sistem yang memang sangat efektif gitu digunakan untuk kemajuan bangsa ke depannya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Bimo, luar biasa sekali ya closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kang Bimo dan Pak Dian atas waktu dan sharingnya dengan kami. Semoga kita juga nanti bisa berdialog kembali, tentunya lebih dalam lagi menggali mengenai pengimplementasian demokrasi dan kepemiluan di negara kita, khususnya di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. 23 tahun pasca reformasi tentu menjadi PR bagi KPU apabila pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan pemilu hanya dalam tataran wacana saja. Pemilih yang cerdas tentunya pemilih yang bersih dan pemilih yang merdeka. Artinya tidak mudah dimobilisasi dan juga tidak mudah terprovokasi oleh ajakan siapapun, apalagi termakan fake dan hoax. Maka satu-satunya cara untuk mencapai hal itu, para pemilih harus mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa pemilu dan memilih dengan cerdas itu sangat penting. Karena hampir seluruh kepentingan publik dikendalikan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilu. Terima kasih, saya Maria Hasina undur diri, sampai jumpa.